Ikan nila dikenal sebagai ikan yang mudah dipelihara dan dibudidayakan, sehingga banyak peternak ikan yang memilih ikan ini sebagai salah satu komoditas utama mereka. Budidaya ikan nila dapat menjadi usaha yang menguntungkan jika dilakukan dengan baik. Dalam video kali ini, kita akan memaparkan langkah dan faktor-faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam budidaya ikan nila. Kesuksesan bisnis perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ikan saja, tapi masih banyak yang bisa kita maksimalkan, seperti distribusi, perencanaan keuangan, pemasaran, hingga diversifikasi. Ikuti penjelasannya dalam video ini hingga akhir. Lokasi tentu menjadi perhatian pertama kita sebelum melakukan budidaya ikan nila. Pemilihan lokasi yang tepat untuk budidaya ikan nila adalah langkah kritis dalam mencapai kesuksesan dalam usaha ini. Lokasi yang baik akan memastikan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Buatlah kolam di lokasi dengan akses yang cukup terhadap air bersih dan berkualitas. Air bersih, bersuhu tepat, dan memiliki tingkat oksigen yang cukup sangat penting. Air yang tercemar atau memiliki tingkat polusi yang tinggi dapat membahayakan kesehatan ikan dan mengganggu pertumbuhan mereka. Kolam budidaya sebaiknya dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Kolam harus memiliki kedalaman yang cukup dan air yang bersih dan mengalir sehingga ikan bisa hidup dengan baik. Sobat bisa memulai dengan kolam berukuran kecil terlebih dahulu. Kolam yang luas memang diperlukan agar ikan memiliki cukup ruang untuk berenang dan berkembang. Tapi jika tidak sebanding dengan jumlah ikan yang ditebar malah bisa menimbulkan kerugian waktu dan pakan. Jika memungkinkan, sobat bisa membangun kolam di lokasi yang mudah diakses. Ini akan memudahkan pengiriman pakan, pemantauan kolam, dan distribusi ikan yang telah dipanen. Sebaiknya, pilih bibit ikan nila yang berkualitas dan sehat untuk memastikan pertumbuhan dan produksi yang maksimal. Bibit yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan produksi ikan yang optimal. Bibit ikan nila yang baik sebaiknya diperoleh dari peternak atau toko ikan yang terpercaya kualitasnya, kalau bisa yang sudah tersertifikasi. Sesuaikan ukuran dan umur bibit dengan rencana budidaya Anda. Umumnya, bibit yang lebih besar dan lebih tua memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi daripada bibit yang sangat kecil. Namun, pastikan bibit tidak terlalu besar sehingga masih memiliki potensi pertumbuhan. Memang, semakin besar ukuran bibit, semakin cepat pula masa budidaya dan panen. Usahakan membeli bibit di sekitar kolam budidaya sobat. Jika terpaksa harus membeli bibit dari jauh, pastikan diberi perawatan yang baik selama proses transportasi. Perubahan suhu yang drastis dan stres selama transportasi dapat mengurangi kelangsungan hidup bibit nila. Kesabaran dan ketekunan selama budidaya menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis perikanan ini. Salah satunya adalah manajemen kepadatan populasi. Ini berkaitan dengan pengaturan jumlah ikan dalam kolam atau wadah budidaya sehingga mereka memiliki cukup ruang dan sumber daya untuk tumbuh dengan baik. Hal ini perlu diperhitungkan sebelum menebar bibit ke dalam kolam. Kepadatan populasi yang ideal dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran kolam, kualitas air, jenis ikan, dan tujuan budidaya. Kepadatan biasanya diukur dalam jumlah ikan per unit luas, misalnya jumlah ikan per meter persegi. Pastikan sobat merujuk pada rekomendasi pedoman budidaya lokal, atau konsultasikan dengan pembudidaya yang sudah berpengalaman. Selain itu, sobat perlu melakukan manajemen pemberian pakan yang baik. Ikan nila memerlukan nutrisi dan protein yang pas agar bisa tumbuh dengan baik. Berikan pakan yang berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Ikan nila dapat diberi makan berbagai jenis pakan, termasuk pelet ikan komersial, pakan alami seperti cacing, jangkrik, dan tumbuhan air, serta campuran keduanya. Pelet ikan yang berkualitas baik mengandung nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kandungannya yang seimbang akan mendukung pertumbuhan yang optimal. Pemasaran dan distribusi adalah aspek penting dalam semua jenis bisnis, termasuk budidaya ikan nila. Setelah berhasil menghasilkan ikan nila yang sehat dan berkualitas, langkah selanjutnya adalah memasarkan produk sobat dan mendistribusikannya kepada pelanggan atau pasar yang tepat. Pertama-tama, identifikasi pasar atau pelanggan yang sobat targetkan. Apakah sobat ingin menjual ikan nila secara lokal kepada konsumen, warung, atau pasar setempat? Atau mungkin ingin fokus pada pasar grosir untuk pemasok makanan atau restoran? Buatlah strategi pemasaran yang efektif seperti promosi melalui media sosial, situs web, iklan lokal,
atau berpartisipasi dalam pasar petani dan acara lokal. Pertimbangkan juga pembuatan merek khusus yang bisa memperkuat produk Sobat, terutama jika Sobat mengolah hasil panen menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Tentukan juga harga yang kompetitif dan seimbang untuk produk yang Sobat hasilkan. Perbandingan harga dengan produk serupa di pasar dapat membantu menetapkan harga yang tepat. Bisnis yang baik dihasilkan dari perencanaan keuangan yang baik. Ini melibatkan pengelolaan uang, perencanaan anggaran, dan pemantauan keuangan secara cermat. Buatlah anggaran bisnis yang terinci. Anggaran ini harus mencakup semua biaya yang terkait dengan budidaya ikan nila, seperti pembelian bibit, pakan, biaya operasional, peralatan, hingga biaya pemasaran dan distribusi. Lakukan proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan data historis dan perkiraan masa depan. Ini akan membantu Sobat mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko finansial. Analisis biaya dan pendapatan secara teratur untuk mengidentifikasi area di mana Sobat dapat mengurangi biaya yang bisa dipangkas untuk meningkatkan pendapatan. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Sobat bisa terus mengevaluasi kinerja keuangan bisnis dan cari cara untuk memperbaiki efisiensi dan profitabilitas. Diversifikasi merupakan strategi bisnis yang melibatkan variasi atau penambahan elemen-elemen baru ke dalam operasi bisnis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Salah satunya adalah diversifikasi spesies ikan. Selain budidaya ikan nila, Sobat dapat mempertimbangkan budidaya spesies ikan lain yang cocok dengan lingkungan dan sumber daya yang tersedia, misalnya ikan mas, ikan lele, ikan gurami, atau spesies ikan air tawar lainnya. Dengan mempertimbangkan budidaya beberapa spesies, Sobat dapat mengurangi risiko jika ada masalah kesehatan atau perubahan permintaan pasar. Sobat juga bisa melakukan diversifikasi pasar dengan menambah jenis target konsumen. Sobat bisa memasok ke toko ikan, restoran, pasar swalayan, atau bahkan pasar ekspor jika memungkinkan. Hal ini tentu memerlukan pengetahuan ekstra, sehingga Sobat harus terus menambah wawasan tentang seluk-beluk bisnis perikanan ini. Yang jelas, Sobat harus selalu siap untuk menghadapi risiko dalam budidaya ikan nila, seperti penyakit, cuaca buruk, atau perubahan kondisi pasar. Dengan diversifikasi, Sobat dapat mengurangi risiko kerugian yang signifikan dalam satu area bisnis.